supaya kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia kemudian menempatkan di atas muka bumi, Allah tidak membiarkan kita sia-sia tanpa aturan, tidak. Allah tidak membiarkan manusia ini hamalan sak karepe dhewe, tidak. Tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat tahu, maha tahu bahwasanya nanti ketika manusia ditaruh di bumi, kemudian akan terjadi pembunuhan, akan terjadi pertengkaran, akan terjadi pembacokan dan sebagainya. Itu Allah sudah tahu sebelum adanya manusia di atas muka bumi. Maka Allah menciptakan manusia ditaruh di atas muka bumi, dilengkapi dengan hukum-hukum yang sangat diperlukan oleh mereka dalam kehidupan nyata. Ada informasi katanya kemarin ada anggota grup apa tuh, grup tertentu dibacok, kemudian mereka marah, mengerahkan pasukannya. Nah, sebenarnya kalau hukum Islam diterapkan seperti ini tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu, sehingga menghabiskan biaya banyak untuk penjagaan dan sebagainya. Tidak perlu. Kenapa? Hukum Islam diterapkan sangat mudah dan hasilnya sangat efektif. Karena itu meskipun hukum-hukum ini tidak sangat penting untuk kita pelajari, maksudnya karena kita tidak menerapkannya, yang menerapkan hukum-hukum seperti ini adalah pemerintah sebenarnya. Tapi kita tetap penting untuk mengetahui supaya kita mengetahui bagaimana hukum Islam yang sangat indah dan lengkap ini. Karena itu kita lanjutkan bab baru, yaitu babud diyat, bab tentang diyat. Apa sih diyat itu? Diyat itu adalah ganti rugi. Ketika ada pembunuhan misalnya, maka untuk mengganti nyawa yang melayang ini diberi ganti berapa? Nah, itu namanya diyat. Nabi SAW sudah menetapkan satu nyawa orang melayang, kalau mau diganti rugi maka diyatnya atau harganya itu adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta di Indonesia tidak ada. Maka bisa dinilaikan berapa nilainya 100 ekor unta. Anggaplah nilainya sama dengan 2 miliar. Maka berarti pembunuhan dilakukan secara sengaja. Kalau ketahuan siapa pelakunya, maka dia wajib untuk mengganti rugi sebanyak 2 miliar. Kenapa 2 miliar? Itu senilai dengan 100 ekor unta. Maka dalam satu riwayat disebutkan, meskipun riwayatnya tidak sahih, tetapi ini benar karena ini maksudnya adalah penilaian yang sama tadi. Untuk sapi 200 ekor sapi, untuk kambing 2000 ekor kambing, untuk dinar 1000 dinar, untuk dirham 10.000 dirham. Nah, itu semuanya adalah maksudnya senilai dengan 100 ekor unta tadi. Jadi kalau tidak punya unta gimana? Nah, kamu punya sapi, berarti kamu bayar 100 ekor sapi sebagai apa? 200 ekor sapi sebagai ganti dari unta yang kamu tidak memiliki. Demikian juga kalau tidak punya sapi tapi punya kambing, maka bayar berapa? 2000 kambing dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sabda Nabi SAW tentang diyat ini. Hadis 1188 ini hadis sangat panjang sehingga kita akan bicarakan per kalimat. An Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazmin an abihi an jaddih. Jadi ini riwayat anak bapak kakek, anak dari bapaknya dari kakeknya. Maka ini semuanya ulama ini. Anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba, nulis surat ila ahli Yaman, kepada penduduk Yaman. Suratnya panjang, fadzakarul hadis, lalu dia menyebutkan hadis secara panjang lebar. Wa fihi, di dalamnya tertulis anna, bahwasanya man, siapapun i'tabata, zalim, mukminan, kepada seorang mukmin, qatlan, dengan pembunuhan, maksudnya membunuh secara sengaja, secara zalim, an bayyinah, ada buktinya, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu qawadun, diqisos. Diqisos maksudnya dibalas bunuh. Illa, kecuali ayyarda, kalau rela, auliyaul maqtul, wali-wali atau ahli waris dari si korban. Jadi maksudnya hadis ini adalah kalau ada pembunuhan secara zalim yang dilakukan secara sengaja, maka hukumnya apa? Diqisos, yaitu dibalas hukum mati juga. Ini adalah pilihan pertama, tidak wajib memilih qisos. Ada pilihan yang kedua. Pilihan kedua apa?
yarda auliyaul maqtul. Kalau ahli waris korban ridho untuk tidak ditegakkan qisas, maka tidak ditegakkan qisas. Terus bagaimana ganti ruginya? Nah, beliau jelaskan pada hadis setelahnya nanti bahwa itu akan diganti rugi dengan membayar diyat. Diyat itu berupa apa? 100 ekor onta. Bagaimana kalau tidak ada onta? Ya nilainya onta, anggaplah 2 miliar, berarti membayar 2 miliar. Bagaimana kalau nggak punya duit 2 miliar? Masih ada pilihan yang ketiga, yaitu musalahah, yaitu damai. Berapapun yang diminta, kalau sudah sepakat ya sudah. Jadi misalnya diyat senilai 2 miliar, tetapi ini keluarga tidak mampu untuk membayar 2 miliar. Nah, maka akhirnya bagaimana? Udahlah, bayar berapa kuatnya? 100 juta, kami mau 100 juta. Ya sudah, berarti sudah musalahah 100 juta. Bahkan juga boleh memaafkan secara apa? Secara gratis. Maka di sini berarti ada 4 urutannya: qisas, balas bunuh, atau diyat 100 ekor unta, atau kalau enggak mampu maka bisa aja musalahah damai, bahkan bisa memaafkan secara gratisan. Itu semuanya sudah disebutkan sebenarnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu." Kecuali kalau keluarga korban itu bersedekah. Nah, bersedekah ini berarti bisa tidak meminta diyat tadi, tetapi dia merelakan baik dengan damai atau dengan tadi digratiskan sama sekali. Kita lanjutkan hadisnya. Wa inna, dan sesungguhnya, fin nafsi, pada satu jiwa atau satu nyawa itu ganti ruginya adalah ad-diyata, satu diat. Satu diat itu berapa? Mi'atan minal ibili, 100 ekor onta. Jadi kesimpulannya, yang jadi patokan nilai diat itu adalah onta. Selain onta, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain itu bukan jadi patokan, tetapi itu hanya menilai 100 ekor onta dengan barang-barang yang lain. Maka seandainya dalam hadis yang tadi saya sebutkan 200 ekor sapi, ternyata sekarang 100 ekor onta nilainya tidak sama dengan 200 sapi, tapi nilainya misalnya 100 sapi sudah sama dengan 100 onta, ya berarti 100 sapi. Mungkin sekarang onta harganya turun, atau mungkin sekarang sapi harganya naik sehingga levelnya sama antara onta dengan sapi. Seandainya begitu, maka tetap yang jadi pedoman adalah 100 onta. Hadis tentang 200 sapi tadi bisa kita tinggalkan, bukan karena menyelisih hadis, bukan, tapi karena 200 sapi itu hanyalah nilai dari 100 onta. Kita lanjutkan. Wa fil anfi, dalam masalah hidung, idza u'iba, kalau dipotong secara total, jada'uhu, pemotongannya, idza u'iba, apabila ditotalkan, jada'uhu, pemotongan hidung tadi, maka ad-diyatu, ada satu diat, berarti 100 ekor unta juga. Jadi maksudnya kalau ada pertengkaran misalnya antara dua orang, kemudian salah satu bacok hidungnya orang tersebut, akhirnya hidungnya lenyap semuanya, total. Total itu dari atas sini, Pak, sampai bawah sini. Tulang-tulangnya itu remuk semuanya atau hilang semuanya. Dibacok kemudian hilang semuanya. Nah, ini nilainya satu hidung ini berapa? 100 ekor unta. Jadi dalam Islam disamakan antara harga nyawa dengan harga satu hidung. Kenapa? Sama-sama jumlahnya satu. Hidung ini jumlahnya satu, nyawa kita jumlahnya juga apa? Satu, maka nilainya sama, 100 ekor onta. Suruh ganti rugi 100 ekor onta. Karena itu jangan suka bacok-bacokan, nanti malah bangkrut panjenengan. Bersaudara aja sesama muslim. Wa fil lisan, dalam masalah lidah itu ad-diyatu, juga satu diat, yaitu 100 ekor onta. Jadi lidah kita nilainya adalah 100 ekor onta. Kalau ada orang potong lidah kita sampai habis, maksudnya sampai dalamnya sana, jadi berapa panjangnya lidah ini, anggaplah panjangnya segini. Nah, kalau semua total ini dipotong semuanya, maka itu nilainya 100 ekor onta.
Lah bagaimana kalau yang dipotong hanya separuh saja? Nah, separuh berarti separuhnya itu, okay? Karena yang dimaksud di sini adalah lidah semuanya 100 unta. Berarti kalau separuhnya juga apa? Separuhnya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya anggota tubuh kita itu ada barangnya dan ada manfaatnya. Hidung, barangnya ini, okay? Yang di bawah mata ini. Manfaatnya adalah untuk membau. Lidah, barangnya ini yang bisa menjulur ini. Manfaatnya apa? Untuk rasa. Nah, para ulama mengatakan, seandainya barangnya tidak hilang, tetapi manfaatnya hilang, lidahnya masih utuh, tetapi setelah golok lidahnya tadi, kemudian luka, okay, akhirnya lidah tadi tidak bisa merasakan apa-apa, manfaatnya hilang, okay. Nah, maka itu nilainya sama, yaitu 100 ekor unta. Jadi mau hilang barangnya, yaitu lidahnya dipotong semuanya, atau hilang manfaatnya, maka itu nilainya adalah 100 ekor unta. Kemudian berikutnya wafis syafatain, 2 bibir, nilainya adalah ad-diyatu, 1 diat, berarti 100 ekor unta juga. Bibir ada atas ada bawah, nilainya 100 ekor unta. Ini ulama sudah sepakat. Para ulama kemudian berselisih pendapat, bagaimana kalau yang dipotong itu 1 bibir, bibir atas atau bibir bawah, nilainya berapa ini? Ada yang menyamakan, karena 2 bibir berarti 1 bibir atas ini adalah 50 ekor unta dan 1 bibir bawah ini adalah 50 ekor unta. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan harus dibedakan karena manfaatnya bibir atas sama bawah beda. Yang lebih manfaat mana, Pak? Atas sama bawah itu. Menurut para ulama yang lebih manfaat adalah yang bawah, untuk makan minum lebih berguna ini yang bawah ini. Adapun atas ini hanya tambahan saja. Jadi seandainya orang tidak punya bibir atas tapi masih punya bibir bawah, nah itu makan masih mudah insyaallah taala. Tapi kalau bibir bawah nggak ada, hanya ada atas, mau makan minum susah, mungkin mudah apa? Tumpah. Nah, maka menurut sebagian ulama ini 1 bibir bawah ini nilainya 2/3 diat, kemudian bibir atas ini nilainya 1/3 diat. Berarti ini nilainya 66 unta, ini nilainya adalah 33 unta. Tapi lebih enaknya pendapat yang pertama tadi, gampang. Dan di sini Rasul tidak membedakan antara bibir yang tipis maupun bibir yang dumble, berarti sama. Bibir dumble, dua-duanya ini adalah 100 ekor unta nilainya, bibir tipis kayak kera, itu nilainya juga apa? 100 ekor unta. Bibir itu sebenarnya lebih bagus dumblin apa tipis tau? Kalau kata guru saya tipis malah kayak kera katanya. Maka lebih baik kata beliau dumble. Tapi dalam hati saya padune guruku ki lambinin dumble. Maka beliau memuji orang yang apa? Lambinin dumble. Kemudian Rasul mengatakan wa fi dzakari, 1 zakar kemaluan itu nilainya adalah ad-diyatu, 1 diat, yaitu 100 ekor unta. Ini maksudnya kalau dipotong semuanya, setiknya zakar niku, kalau dipotong total, sampai ngepok, maka itu adalah nilainya 100 ekor unta. Jadi misalnya ada tukang khitannya teledor, dia baru bangun tidur, kemudian nekat khitan, akhirnya salah potong sampai ngepok, maka ini dia harus bayar diat, 100 ekor unta. Enggak dibayar karena khitannya salah, tapi malah dia harus ganti rugi 100 ekor unta. Ini sudah sepakat ulama, kalau seandainya dipotong total semuanya. Tetapi seandainya yang dipotong hanya bagian helmnya, nah di sini para ulama berselisih pendapat, Pak. Dinilai piro iki? Karena bagian ujung, tapi meskipun ujung penting ini fungsinya, Pak. Karena itulah masalah ini sebaiknya dikembalikan kepada para hakim. Nanti larinya adalah penilaian kepada hukumah, hakim. Nanti hakim dilapori, ini ada orang khitan tapi dia teledor, akhirnya terpotong bagian helmnya. Nah, maka ini pak khitannya ini, tukang khitannya nanti disuruh mengganti berapa, terserah kepada keputusan para hakim. Kemudian berikutnya, karena itu kalau mengkhitan orang hati-hati, Pak. Ada Mas Budi ini, hati-hati Mas Budi. Kalau ini kepotong sininya bahaya. Wa fil baydatain, sebelum dilanjutkan, zakar ini diperselisihkan juga oleh para ulama. Ini apakah semua zakar sama? Apakah beda? Karena ada manusia yang dia itu mohon maaf tidak bisa berdiri zakarnya, jadi tidak ada fungsinya. Nah, sebagian ulama mengatakan sama. Pokoknya zakar itu nilainya 100 ekor unta.
Tapi sebagian ulama membedakan, zakar itu ada barang, ada fungsi. Kalau dia hanya ada barangnya tapi nggak ada fungsinya, berarti nilainya separuh. Maka misalnya ada orang yang impoten, zakarnya tidak berfungsi, maka kalau dipotong seluruh zakarnya ini, sebagian ulama berpendapat nilainya hanya 50 ekor onta. Kenapa? Karena tidak punya fungsi. Maka seolah-olah dia hanya separuh barang. Tapi kalau kita lihat sabda Nabi, beliau tidak beda-bedakan antara zakar yang ada fungsi dan tidak ada fungsi. Berarti zahirnya adalah sama. Wa fil baydatain, 2 telur itu nilainya adalah ad-diyah, 1 diat, berarti 100 ekor onta. Yang dimaksud 2 telur ini adalah 2 buah yang ada di bawah setiknya zakar. Istilahnya apa nih, Pak? Apa? Apa? Testis. Ya. 2 buah itu nilainya adalah 1 diat, 100 ekor onta. Berarti 1 nilainya berapa? 50 onta. Ini menurut mayoritas para ulama. Sebagian ulama membedakan, yang kanan sama yang kiri dibedakan. Kenapa? Ternyata salah satunya itu lebih berfungsi untuk membuat anak. Nah, sehingga yang untuk buat anak tadi nilainya 2/3, yang satunya nilainya 1/3 diat. Nah, tetapi ini pembahasan yang saya tidak begitu paham, mana yang untuk anak, mana yang tidak, sehingga masalah ini perlu ditinjau ulang. Tapi kalau melihat zahir sabda Nabi SAW, 2 buah dinilai 1 diat, berarti 1 buah dinilai setengah diat, 50 onta. Wa fis sulbi, tulang sulbi, tulang punggung, itu ad-diyah, nilainya 1 diat, 100 ekor onta. Jadi kalau ada orang bertengkar misalnya, kemudian meremukkan tulang sulbi temannya sampai retak, sampai tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka ini nilainya 100 ekor onta. Wa fil ainain, dan pada 2 buah mata itu ad-diyatu, diat sempurna, 1 diat, yaitu 100 ekor onta. Berarti kalau 1 mata nilainya berapa? 50 ekor onta. Jadi ringkasnya untuk menghitung diat itu begini caranya. Lihat anggota tubuh manusia. Anggota tubuh itu jumlahnya berapa? Kalau anggota tubuh itu jumlahnya 1, misalnya hidung, misalnya lagi yang jumlahnya 1 tadi, zakar, maka berarti nilainya 100 ekor onta. Kalau anggota tersebut jumlahnya 2, misalnya mata, misalnya tangan, misalnya kaki, maka itu berarti masing-masingnya nilainya 50 onta. Kalau misalnya jumlahnya 10 begini, ya seperti jari-jari, maka berarti juga 100 ekor onta dibagi 10, berarti masing-masing jari berapa? Ini adalah 10 ekor onta. Begitu cara menghitungnya secara mudah berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang ini. Al-ainain, 2 mata, nilainya 100 onta. Nah, para ulama berselisih lagi, bagaimana kalau ada orang yang buta sebelah mata? Jadi dia punya 2 mata, tapi yang berfungsi hanya 1, yang kanan saja, yang kiri tidak berfungsi. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ini dirontokkan oleh seseorang? Gantinya berapa? Apakah gantinya juga 100 ekor onta ataukah 50? Diperselisihkan lagi. Tetapi kalau melihat zahir hadis, Nabi tidak membeda-bedakan. Pokoknya 2 mata itu 100 onta. Mau buta sebelah mata atau mau buta semuanya sama aja. Pokoknya 2 mata 100 ekor onta. Wa fir rijlil wahidah, untuk 1 kaki nilainya adalah nisfud diyah, separuh diat. Berarti berapa? 50 ekor onta. Seseorang bertengkar dengan orang lain, kemudian pakai golok memotong 1 kakinya. Nah, maka ini nilainya 50 ekor onta. Kalau 2 kaki berarti 100 ekor onta. Yang disebut kaki ini maksudnya adalah sampai dari bawahnya lutut. Ini lutut misalnya, ini bawahnya. Ini 1 kaki maksudnya. Maka kalau lebih dari lutut, misalnya lututnya kena, di atas lutut dipotong, maka yang lututnya ini nanti dinilai oleh Pak Hakim. Disampaikan kepada Hakim, nanti akan dibereskan oleh Pak Hakim, ini dinilai berapa ini lutut ini. Demikian juga ke atasnya. Nah, itu nanti pokoknya tambahan dari betis ini semuanya dinilai kepada Hakim. Wafil ma'mumati, pada luka ma'mumah. Ma'mumah itu adalah luka yang menyebabkan kulit luarnya otak terlihat, atau sampai kepada kulit luarnya otak. Dibacok kepalanya, bacoknya sampai apa? Sampai mengenai kulit dari otaknya itu namanya ma'mumah.
maka itu nilainya thuluthud diyah, sepertiganya diat. Berarti berapa? 33 onta, koma sekian. Nah, komanya bisa diuangkan. Wa fil jaifah, dan pada jaifah itu adalah luka yang sampai kepada bagian dalam perut atau bagian dalam punggung. Jadi jaifah ini tempatnya di badan, baik depan, ya biasanya bacokkan depan, bagian perutnya, atau belakangnya punggung, nah, sampai masuk ke dalam. Nah, itu berarti namanya jaifah. Nilainya berapa? Thuluthud diyah, sepertiga diat. Berarti berapa? 33 ekor onta, koma sekian. Wa fil munaqilah, dan pada luka munaqilah. Munaqilah itu adalah luka yang menyebabkan bergesernya tulang-tulang kecil. Misalnya ini, jari-jari ini karena tulang-tulang kecil ini. Nah, ini kalau dijotos akhirnya sampai bergeser tulangnya ini, pindah dari tempatnya, maka ini nilainya berapa? Khamsa asyrata minal ibil, 15 onta nilainya. Wa fi kulli isba'in, dan untuk setiap satu jari, min asabi'il yadi war rijli, dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki, nilainya adalah ashrun minal ibil, 10 ekor onta. Nah, maka ini 10. Kalau 2 berarti 20, kalau 3 jari berarti 30, dan seterusnya. Wa fis sinni, dan untuk gigi manusia, khamsun minal ibil, nilainya 5 ekor onta. Nah, kalau jotos-jotosan sampai rontok semua giginya, tinggal dihitung. Gigi rontok berapa? Satu giginya 5 ekor onta. Kalau 10 gigi rontok berarti 5 kali 10, 50 ekor onta. Wa fil mudihah, dan untuk luka mudihah itu adalah luka yang menyebabkan tampaknya tulang. Jadi misalnya di golok, akhirnya kemudian tulangnya keluar, tampak. Karena apa? Kulitnya sudah lepas. Nah, maka tulangnya tampak. Itu namanya mudihah. Nilainya adalah khamsun minal ibil, 5 ekor onta. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seorang laki-laki, yuqtal, dibunuh, maksudnya dikisos, bil mar'ah, dengan sebab membunuh wanita. Jadi laki-laki dengan wanita itu dalam Islam dinilai sama dalam masalah bab ini. Kalau dalam masalah jual beli berbeda. Budak laki-laki nilainya lebih mahal daripada budak perempuan. Budak perempuan nilainya separuh dari budak laki-laki. Tetapi dalam bab pembunuhan, maka nilai darahnya sama. Ada laki-laki membunuh perempuan, nah, maka karena darahnya sama dikisos. Wa ala ahli dzahab, dan untuk orang yang memiliki emas, maksudnya tidak memiliki onta, maka dia membayar berapa? Alfu dinarin, 1000 dinar, yaitu sebagai ganti dari 100 ekor onta. Karena zaman itu 100 ekor onta nilainya sama dengan 1000 dinar. Seandainya sekarang onta naik, nilainya 2000 dinar, maka berarti kita ubah hadis ini, dia harus membayar berapa? 2000 dinar. Bukan mengubah sabda Nabi, bukan, tetapi menyesuaikan hukum yang diinginkan oleh Nabi terhadap kondisi kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah pembahasan secara ringkas terhadap hadis yang panjang ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Marasil, berarti hadis ini mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang sanadnya terputus sehingga dhaif. Tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Ahmad. Wakhtalafu, dan para ulama berselisih pendapat fi sihhatihi, tentang kesahihan hadis ini. Tapi ringkasnya bahwasanya para ulama menggunakan hadis ini karena dalam bab ini tidak ada hadis yang lain, sehingga hadis ini dipakai. Sehingga karena para ulama memakainya, bahkan para sahabat juga memakainya, maka kesimpulannya hadis ini ma'mul, bisa diamalkan. Sanadnya bermasalah, oke, sanadnya bermasalah, tetapi bisa nggak diamalkan hadis ini? Bisa. Buktinya para sahabat juga mengamalkan. Apakah kita lebih pintar dari para sahabat? Kan enggak. Para sahabat lebih pintar daripada kita. Nah, para sahabat saja pakai hadis ini, maka kita juga memakainya otomatis. Hadis berikutnya 1189. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diyat al-khata'i, untuk pembunuhan yang tidak sengaja, itu adalah akhmasan, 1/5. Maksudnya 1/5 gimana? Ishruna hiqqatan, 20 ekor onta hiqqah. Onta hiqqah adalah onta usia 3 tahun genap, yang sudah masuk tahun keempat.
Wa ishruna jadza'ah, dan 20 ekor unta jadza'ah. Jadza'ah unta usia 4 tahun genap. Wa ishruna banati makhadin, dan 20 ekor unta bintu makhad, yaitu unta betina usia 1 tahun genap. Wa ishruna banati labun, dan 20 ekor unta bintu labun, yaitu unta betina usia 2 tahun genap. Wa ishruna bani labun, dan 20 ekor unta bani labun, yaitu unta jantan usia 2 tahun genap. Hadis ini dikeluarkan oleh Daruqutni dan dikeluarkan oleh Imam 4 dengan lafal 20 unta Banu Makhad sebagai ganti dari 20 Banu Labun. Tapi sanad hadis yang pertama lebih kuat, maka kita pakai yang pertama. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur yang lain secara mauquf, dan yang mauquf ini lebih sahih daripada yang marfu'. Tapi ringkasnya hadis ini sahih, bisa dipakai. Apa maksud hadis ini? Maksudnya gini, pembunuhan itu dibagi 2 macam dari sisi diyatnya. Kalau pembunuhan itu secara sengaja, maka diyatnya, ganti ruginya berat. Beratnya bagaimana? Nanti akan kita bahas diyatnya pada hadis berikutnya. Adapun kalau pembunuhannya tidak sengaja, misalnya nabrak orang sampai dia mati, nah ini tidak sengaja. Atau pembunuhannya adalah menyerupai sengaja, memukul dengan sapu yang biasanya nggak mati, ini malah mati, nah ini berarti menyerupai sengaja. Mukulnya sengaja tapi matinya tidak sengaja, nah, maka ini menyerupai sengaja. Ini diyatnya adalah ringan. Ringannya gimana? Seperti dalam hadis ini, yaitu akhmasan, perlimaan. 20 ekor unta usia 3 tahun, 20 ekor unta usia 4 tahun, 20 ekor unta usia 1 tahun, 20 ekor unta usia 2 tahun, 20 ekor unta usia 2 tahun lagi tapi yang jantan. Nah, dikumpulkan jadi berapa? 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta ini bukan unta terserah, bukan, tapi ada rinciannya. Okay? Yang 20 ini usia 1 tahun, yang 20 ini usia 2 tahun, yang 20 ini usia 3 tahun, yang 20 ini usia 4 tahun, yang 20 lagi usia 1 tahun tapi usia 1 tahun tapi usia 2 tahun, okay? Banu Labun usia 2 tahun tapi jantan. Okay? Nah, sehingga nilainya kalau ditotal tadi, okay, sekitar adalah 1000 dinar kalau di dalam uang dinar. Kalau dengan uang rupiah nanti silakan dikonversikan. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1190. Wa akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi min tariqi Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi rafa'ahu. Ad-diyatu, diyat itu adalah 30 hiqqatan, 30 ekor unta hiqqah, yaitu unta usia 3 tahun genap. Wa 30 jadza'ah, 30 ekor unta jadza'ah, yaitu unta usia 4 tahun genap. Wa 40 khalifah, dan 40 ekor unta bunting. Unta bunting itu gimana? Fi butuniha, dalam perutnya, auladuha, ada janin-janinnya. Hadis yang ini adalah untuk diat yang secara sengaja tadi, pembunuhan sengaja. Diatnya lebih berat. Beratnya gimana? 40 unta harus unta bunting. Unta bunting harganya lebih mahal. Jadi pembunuhan dibagi 2 dari sisi diatnya. Kalau membunuhnya sengaja, maka diatnya berat. Kalau membunuhnya secara tidak sengaja atau menyerupai sengaja, maka diatnya ringan. Yang ringan yang tadi hadis pertama, yang berat adalah hadis yang kedua ini, di mana dia harus bayar 30 unta usia 3 tahun, 30 unta usia 4 tahun, dan 40 unta yang bunting. Harganya lebih mahal. Hadis berikutnya 1191. Wa an Ibnu Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna, sesungguhnya, a'ta, orang yang paling melampaui batas, 'alallahi, kepada Allah, 3 orang. Pertama, man qatala, orang yang membunuh, fi haramillah, di dalam keharaman Allah Subhanahu wa taala, tanah haram, Mekah, Madinah. Yang kedua, atau qatala, membunuh, ghaira qatilihi, selain pembunuhnya. Jadi malah membunuh bapaknya si pembunuh, padahal bapaknya si pembunuh tidak punya dosa apa-apa. Atau qatala, dia membunuh lidzahli, untuk pembalasan al-jahiliyah, masa jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam satu hadis yang dia sahihkan. Jadi dalam Islam, kalau kita melakukan satu maksiat di tanah haram, Mekah, Madinah,
tanah yang lebih, tempat yang lebih mulia, maka dosanya juga lebih besar. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Ada orang berzina di hotel, naudzubillah, dengan berzina di dalam masjid, naudzubillah. Dosanya sama-sama dosa, tetapi yang zina di masjid dosanya lebih besar karena masjid adalah tempat yang mulia. Maka di sini kalau orang membunuh di tanah haram, maka ini termasuk orang yang paling zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 1192 wa asluhu fil Bukhari min hadits Ibnu Mas'ud 1193 wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ketahuilah inna sesungguhnya diyatal khata'i diyat pembunuhan yang tidak sengaja tetapi syibhil amdi menyerupai sengaja. Kalimat yang benar begini, al khata' syibhil amdi, salah tetapi menyerupai sengaja. Bagaimana itu salah menyerupai sengaja? Beliau jelaskan, makana, yaitu yang terjadi, bisauti, dengan cambuk, wal aso, atau dengan tongkat, dengan pentung, maka ganti ruginya adalah mi'atun minal ibil, 100 ekor unta. Minha, dari 100 ekor unta ini, arba'un, ada 40 unta, fi butuniha, yang dalam perutnya, auladuha, ada janinnya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Oh, berarti saya salah tadi, nah, jadi begini yang benar, Jadi membunuh itu dibagi dua. Kalau membunuhnya adalah sengaja dan menyerupai sengaja, maka diyatnya diberatkan. Diberatkan tuh gimana? Ada 40 unta bunting. Adapun kalau pembunuhan yang tidak sengaja, maka diyatnya diringankan, yaitu diringankan tadi, yang 20 tadi. Kalau yang diberatkan tuh yang salah satunya ada 40 unta buntingnya. Nah, ini saya ralat, berarti saya tadi rancu saya. Jadi yang diberatkan dua, sengaja sama yang menyerupai sengaja. Maka diyatnya diberatkan ada 40 ekor unta bunting. Tapi kalau membunuhnya tidak sengaja, maka diyatnya diringankan. Nah, dalilnya hadis yang terakhir kita baca ini tadi. Rasul mengatakan diyatal khata' syibhil amdi, diyat untuk pembunuhan yang salah tetapi menyerupai sengaja, maka nabi sauti wal asa, yaitu seseorang memukul dengan cambuk. Biasanya dipukul cambuk tidak mati, tapi ini malah mati. Nah, mencambuknya sengaja tetapi mematikannya tidak sengaja. Ini namanya menyerupai sengaja. Maka hukumnya bagaimana? Mi'atun minal ibil, harus membayar ganti rugi 100 unta, tetapi minha arba'una fi butuniha auladiha, harus ada 40 unta bunting di antara 100 ekor unta tadi. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Adapun hadis-hadis setelahnya insyaallah akan kita baca pada waktu yang lain, dan kita buka saja sisa waktu untuk tanya jawab, baik berkaitan dengan tema atau secara bebas.